Bayangkan ketika seorang hamba telah dikebumikan sendirian tanpa teman dan keluarga, ia akan menghadapi pertanyaan malaikat serta rasa sepi yang mencekam. Pada saat itulah amalan dari bacaan Al-Quran akan menjadi cahaya, menjadi penolong, pembela, penyelamat dari azab kubur. Inilah rahmat Allah yang sangat besar, bahwa firman-Nya tidak hanya bermanfaat ketika kita hidup di dunia, tetapi juga menjadi penolong setelah kita wafat. Kita sering lupa bahwa perjalanan hidup ini tidak berhenti di dunia. Kubur adalah pintu pertama menuju alam akhirat. Maka orang yang cerdas adalah mereka yang menyiapkan bekal sejak sekarang. Salah satunya dengan menjadikan bacaan Al-Quran sebagai wirid harian, apalagi surat yang secara khusus diberi keutamaan sebagai pembela penyelamat dari azab kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, cahaya dan rahmat bagi seluruh alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Sahabatku yang dicintai Allah, Al-Quran adalah kalamullah yang penuh dengan keberkahan. Setiap huruf yang kita baca darinya bernilai pahala. Setiap ayat yang kita renungkan adalah petunjuk, dan setiap surat yang kita amalkan adalah benteng serta pelindung dalam kehidupan. Ada surat-surat yang memiliki keutamaan khusus yang oleh Rasulullah SAW diperkenalkan kepada umatnya sebagai sumber syafaat, penenang hati, pelindung, pembela dari azab kubur, dan penjaga dari berbagai ujian. Sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu tanda keimanan seorang muslim adalah kecintaannya kepada Al-Quran. Ia tidak hanya membacanya, tetapi juga menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya. Orang yang hidup bersama Al-Quran akan merasakan ketenangan di dunia, kebahagiaan di akhirat, serta perlindungan dalam perjalanan panjang setelah kematian. Bahkan ada surat tertentu dalam Al-Quran yang diberi keistimewaan untuk mendampingi orang yang membacanya hingga ke alam kubur, menjaganya, membelanya, bahkan melindunginya dari azab kubur. Bayangkan ketika seorang hamba telah dikebumikan sendirian tanpa teman dan keluarga, ia akan menghadapi pertanyaan malaikat serta rasa sepi yang mencekam. Pada saat itulah amalan dari bacaan Al-Quran akan menjadi cahaya, menjadi penolong, dan menjadi pembela yang membebaskannya dari kesulitan. Inilah rahmat Allah yang sangat besar, bahwa firman-Nya tidak hanya bermanfaat ketika kita hidup di dunia, tetapi juga menjadi penolong setelah kita wafat. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sering lupa bahwa perjalanan hidup ini tidak berhenti di dunia. Kubur adalah pintu pertama menuju alam akhirat. Maka orang yang cerdas adalah mereka yang menyiapkan bekal sejak sekarang. Salah satunya dengan menjadikan bacaan Al-Quran sebagai wirid harian, apalagi surat yang secara khusus diberi keutamaan sebagai penyelamat dari azab kubur. Surat ini sangat singkat, hanya sekitar 30 ayat, namun keutamaannya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kita dahulu sangat menekankan untuk menjadikan surat ini sebagai bacaan harian, terutama pada malam hari sebelum tidur. Mereka yang meyakini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa surat ini akan hadir sebagai pembela bagi siapa yang membacanya dengan istiqomah
Dan betapa indahnya jika surat ini tidak hanya kita baca, tetapi juga kita resapkan ke dalam hati, sehingga setiap ayatnya benar-benar menghidupkan jiwa kita. Sahabat yang dirahmati Allah, maka marilah kita mulai dari sekarang untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Bacalah dengan penuh rasa cinta, hayati maknanya, amalkan kandungannya, dan jadikan ia sebagai teman hidup kita sehari-hari. Jangan sampai kita lalai, karena sesungguhnya Al-Quran bisa menjadi saksi yang membela atau justru yang menuntut kita di hadapan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, di akhir video ini saya ingin sampaikan dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku sangat ingin surah Al-Mulk berada di hati setiap mukmin." Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu hari salah seorang sahabat Nabi berkemah di atas sebuah kubur, sementara dia tidak mengira bahwa itu adalah kuburan. Ternyata tempat itu adalah kuburan seseorang yang tekun membaca surah Al-Mulk dari awal hingga akhir ayatnya. Lalu ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku berkemah di atas sebuah kubur, sementara aku tidak mengira bahwa itu adalah kuburan. Dan ternyata itu adalah kuburan seseorang yang membaca surah Al-Mulk keseluruhannya hingga akhir ayatnya." Nabi SAW kemudian bersabda, surah Al-Mulk adalah pembela dan ia adalah penyelamat yang menyelamatkan orang tersebut dari azab kubur. Dan aku sangat ingin agar surah Al-Mulk berada di hati setiap mukmin. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah mengetahui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini tentang keutamaan membaca surah Al-Mulk, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan termasuk orang-orang yang istiqomah membaca dan mengamalkan Al-Quran, khususnya surah Al-Mulk ini. Mudah-mudahan kelak insyaallah kita mendapatkan pertolongan darinya di dunia, bahkan sampai di alam kubur hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.